Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku, bapak-bapak, ibu, semuanya yang saya hormati dan saya cintai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja. Dulu bangsa Arab berada dalam masa yang disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata jahil, artinya bodoh. Tetapi jahiliyah di sini bukan berarti bodoh plonga-plongo. Masa jahiliyah yaitu masa kegelapan di mana masyarakat berperilaku amoral, berbangga-bangga dengan kesukuan, keras kepala, sombong, merasa paling benar, berbuat sesuka-sukanya, tidak punya peri kemanusiaan, memperlakukan perbudakan, dan suka berkelahi. Itu zaman disebut zaman jahiliyah, masa kegelapan. Karena itulah Allah menurunkan para nabi untuk membangun keadaan, menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia, menciptakan peradaban baru dan keadaban egaliter. Nabi terakhir yang diturunkan adalah nabi dari kelompok mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa dari kelompok mereka sendiri? Supaya mereka tahu, supaya mereka sadar bahwa kelompoknya itu yang melakukan hal-hal yang tidak dilarang, yang bisa mencegah adalah kelompok dari kelompoknya sendiri. Itu aslinya. Maka yang benar ketika ada pertikaian, ada orang-orang yang kurang ajar, kelompoknya itu sendirilah yang mestinya menyelesaikan, yang mencegah, yang melarang, dan yang memberikan pencerahan. Saudara-saudara sekalian, jadi demikianlah keadaan zaman jahiliyah di Jazirah Arab. Nah, para Habib, mereka adalah keturunan bangsa Arab, walaupun Arab Yaman. Mereka tidak bisa mengubah karakter kejahiliannya, tidak bisa mengubah tabiat kearabannya, walaupun berpuluh dan berabad tinggal di Nusantara, di mana penduduknya menganut asas pluralitas, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, penuh kesantunan. Tidak ada kelompok yang merasa paling tinggi, lalu merendahkan yang lain, dan tidak ada kelompok yang rendah, lalu menyembah kepada kelompok yang lain. Para Habib tetap sombong, merasa sebagai manusia super mulia, karena dari tengah-tengah mereka lah Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan Allah. Seakan mereka yang paling dekat dengan Rasulullah. Karena dari tengah-tengah mereka. Sehingga Rasulullah itu pun, karena mungkin saking dekatnya,
diklaim sebagai kakeknya mereka sendiri. Merekalah yang berhak mengakui sebagai kakeknya. Para habaib merasa sebagai manusia paling suci. Dan orang lain yang bukan dari kalangan mereka dianggap kotor dan harus menyucikan lewat mereka. Para habaib merasa sebagai manusia yang bermartabat tinggi, paling mulia, karena bapak-bapaknya adalah ketua kabilah terhormat yang katanya bernasab sebagai bangsawan yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapaknya dibangga-banggakan sebagai wali-wali Allah yang punya kehebatan, punya karomah, memberkahi negara Indonesia yang kita cintai dan yang kita tempati ini. Itulah pengakuan sepihak dan kelakuan para habaib. Maka kepada saudara-saudara, saya mengajak, mari kita berpikir cerdas, menggunakan logika. Kita bangkit, mengingatkan habaib, mengingatkan keturunan Ba'alawi. Kalau tidak bisa kita ingatkan, maka kita harus berbuat sesuatu. Kita harus melawannya dan mendudukkannya secara egaliter. Para habib bukan siapa-siapa, sama seperti kita. Bahkan kita mungkin lebih unggul dari mereka karena kita lahir di negeri ini, kita hidup di negeri ini, dan kakek-kakek kita adalah para pejuang, pahlawan, pemberani yang memerdekakan negeri ini. Para habib yang ada sekarang ini jelas bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah dan ternyata bukti, sesungguhnya itu adalah penistaan terhadap Rasulullah. Apalagi yang jelas-jelas kelakuannya tidak sesuai dengan perilaku akhlak Rasulullah, maka justru ini akan membuat masyarakat menjadi antipati, makin tidak senang, mengaku cucu Rasul tapi kelakuannya bejat dan menciderai kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka kurang waras, mari kita waraskan. Kalau mereka tersesat, mari kita terangi. Kita berikan jalan, kita tunjukkan mana yang benar. Kalau mereka masih ngotot, bulat saja, masih soal catatan nasab yang ditulis-tulis sendiri itu, tidak ada kata lain kecuali kita menuntut tes DNA. Kita tidak boleh takut kepada mereka karena kita justru menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu. Wa la yakununna ahwana 'ala Allahi minal ju'li alladzi yudahtihul khira'a bi anfihi." Hendaknya kaum yang berkabilah-kabilah itu menghentikan membangga-banggakan bapak moyangnya yang sudah mati. Atau kalau terus berbangga-bangga terhadap bapak moyangnya, mereka akan sangat hina di sisi Allah. Lebih hina dibandingkan binatang hitam yang ada di
lantai, yang ngerok-ngerok tanah dengan hidungnya. Binatang itu kalau di Indonesia bisa kita umpamakan atau kita gambarkan seperti undur-undur. Jadi orang-orang yang membanggakan nasabnya, membanggakan keturunannya, mereka lebih hina dari binatang undur-undur. Rasulullah juga bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa fakhruha bil aba. Innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun. An-nasu kulluhum banu Adam wa Adamu khuliqa min turab. Sesungguhnya Allah telah menghapus, menghilangkan kesombongan jahiliyah dan berbangga-bangga dengan bapak moyang. Sungguh orang itu cuma ada dua macam, yaitu orang beriman terpelihara dan orang bejat celaka. Mereka semuanya adalah anak keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam dicipta dari tanah. Saudara, ini peringatan, ini perintah Rasulullah SAW. Jadi para habib itu yang sombong, yang bangga-bangga itu, kalau tidak bisa diingatkan, kalau tidak bisa disadarkan, kita harus lawan. Karena kita punya dasar, punya dalil, bahwa semuanya itu harus dimusnahkan, harus dihilangkan. Kita harus hidup sama derajat, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada bedanya habib itu dengan kita. Bahkan kita lebih unggul karena kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.